Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman mengklik nonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, sekarang aku berada di sungai dan aku segera untuk menyuci pakaian. Ketepatan aku bersama seorang nenek usianya 84 tahun dan alhamdulillah ya masih sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas. Seperti biasa ya teman-teman, di sungai ini seluruh lingkungan daerahku itu menggunakannya, dan khusus untuk perempuan memang untuk di tempat ini, kalau laki-laki ada di sebelahnya sana ya teman-teman. Jadi tempat itu dibedakan, tidak disatukan. Oke, di sini aku mencuci pakaian seperti biasa, tidak di rumah. Entah kenapa aku selalu nyaman untuk mencuci pakaian di sungai ya teman-teman. Jadi kalau di rumah itu rasanya gelap. Kalau di luar ini tuh rasanya terang. Udah gitu untuk air sungai ini tuh airnya bersih dan aku benar-benar nyaman ya untuk mencuci pakaian di sini. Oke, di sini sambil menemani aktivitasku sebagai berumah tangga ya teman-teman. Kembali lagi, aku mau sharing tentang yang bermanfaat. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa bantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya. Dan di video kali ini yang kubahas seperti biasa, gaya hidup minimalis, tentang tips hemat, tentang mengatur keuangan di dalam ibu rumah tangga. Dan judul yang kubahas adalah gimana caranya untuk bisa tetap punya uang ketika kita yang berpenghasilan kecil atau yang memiliki penghasilan yang pas-pasan. Dan ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk supaya tetap punya uang di dalam rumah. Jadi ketika kita memerlukan uang itu tidak lagi bingung ataupun jadi kemana-mana gitu ya teman-teman, supaya keuangan kita itu tetap stabil. Dan karena sekarang ini udah memasuki bulan Ramadan atau bulan memasuki pendaftaran sekolah baru. Nah, karena setiap keluarga itu berbeda-beda untuk kebutuhannya masing-masing ya teman-teman. Karena ada pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan dengan persiapan keuangan juga, kesehatan juga, dan pastinya kita sebagai ibu rumah tangga yang harus mengaturnya. Contohnya seperti aku ya teman-teman, aku memiliki 2 orang anak dan yang pertama itu udah masuk sekolah, tahun ini masuk kelas 2. Dan untuk adiknya menyusul untuk tahun ini masuk TK ya teman-teman. Jadi di sini aku udah mempersiapkan juga untuk biaya pendaftarannya, dan itu ku ambil dari pengalaman anakku yang pertama, dan termasuklah tips supaya tetap punya uang yang berpenghasilan kecil ataupun pas-pasan. Tips yang pertama supaya kita tetap punya uang yaitu hiduplah sesuai dengan kemampuan. Hidup sesuai kemampuan ini yang dimaksud adalah hidup berdasarkan dengan kantong kita ya teman-teman, menyesuaikan pendapatan kita dan tidak kita terjebak dengan gaya yang merugikan. Orang yang banyak uang juga pun tidak harus untuk menghabiskan uang yang lebih daripada yang dimiliki. Karena gaya hidup ini termasuk mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Berikutnya tips yang kedua yaitu kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Untuk mengetahui pengeluaran yang tidak perlu, kita harus memaksakan diri nih untuk hidup dengan anggaran yang lebih ketat, supaya kita segera mungkin melihat pengeluaran mana yang kita prioritaskan dalam hidup dan mana juga yang merupakan biaya tambahan yang sebenarnya kita tidak perlukan. Nah, ada beberapa contoh pengeluaran yang tidak perlu. Biasanya itu satu, langganan aplikasi streaming yang jarang digunakan. Mungkin ada beberapa orang yang langganan ya. Dan ada pembelian barang mewah seperti pakaian bermerek atau HP baru atau dekorasi rumah yang lainnya. Dan contoh lainnya seperti liburan, perjalanan wisata yang tidak perlu, dan makanan di restoran yang mahal-mahal. Nah, itu adalah termasuk pengeluaran yang tidak perlu yang harus dikurangi. Di sini dimaksud bukan berarti sama sekali tidak ya teman-teman. Boleh kita sesekali untuk menikmati dengan hidangan-hidangan yang terbaru, atau mungkin kalau kita termasuk yang terjebak dalam gaya hidup yang merugikan, nah pelan-pelan bisa nih untuk mengurangi dengan satu persatu, dengan mengurangi jajanan-jajanan
yang membengkakkan pengeluaran, supaya kita tetap punya uang ketika kita dalam keadaan kesulitan ya teman-teman. Karena rasanya sakit juga ketika kita tidak punya uang pada saat dalam keadaan kesulitan. Dan sebenarnya percaya juga sama Tuhan yang Maha Kuasa, dan kembali lagi ketika kita hanya percaya tetapi tidak berusaha, sama aja ya teman-teman. Dan kita harus mengambil dari pelajaran tersebut supaya tetap ada uang ketika kita dalam keadaan kesulitan, supaya ada sedikit untuk mengurangi ego kita dengan mengikuti tren-tren, dengan mengikuti gaya-gaya dan makanan-makanan yang terbaru. Mungkin nikmat sesaat itu hanya sementara, dan kalau kita selalu konsisten terhadap menjaga kestabilan keuangan kita sendiri, itu dampaknya sangat positif sekali bagi dalam finansial yang sehat. Tips berikutnya yaitu investasikan pada diri sendiri. Laki-laki maupun perempuan pasti mempunyai potensi masing-masing. Dan selagi kita mau melakukannya dan ingin terus belajar, pasti ada sesuatu yang ahli dalam pekerjaan maupun eh, keterampilan yang kita miliki, yang bisa kita berikan terhadap yang orang-orang bermanfaat. Karena segala sesuatu yang kita kembangkan dalam diri sendiri itu adalah investasi yang terbaik. Tips selanjutnya yaitu hiduplah dengan hemat, bukan dengan sengsara. Setelah udah melakukan menabung, membuat pilihan sulit, dan menjalani kehidupan ini harus benar-benar seimbang dan menyenangkan ya tentang keuangan ya teman-teman. Bukan berarti kita hidup hemat itu jadi sengsara. Dalam jangka panjang maupun pendek, dan itu kita benar-benar menyeimbangkan hidup dan antara menabung untuk sesuatu dan tetap menikmati momen. Dan mungkin ada beberapa orang ya teman-teman berpendapat, kenapa ya dia itu tidak pernah keluar untuk diajak jalan-jalan susah, dan ada beberapa orang yang memiliki pendapat seperti itu. Nah, kita hanya bisa memikirkan ya teman-teman untuk bisa mengingatkan kembali bahwasanya ada hal-hal yang lebih penting lagi yang harus kita persiapkan, dan mereka itu tidak tahu sebenarnya yang kita persiapkan nggak bisa kita ungkapkan, dan kita hanya bisa menjawab. Misalnya ada orang yang langsung aja ngomong seperti itu terhadap kita, tidak bisa untuk mengeluarkan uang, dan kita hanya membuat pilihan sederhana aja ya teman-teman. Ketika kita ada uang, kita pergi. Ketika tidak punya uang, kenapa kita harus memaksakan diri supaya ikut dengan orang tersebut dengan ajakannya? Nah, dengan kita sudah menempatkan pilihan, itu adalah termasuk mana kita utamakan dan mana kita tidak utamakan. Kemudian tips yang terakhir supaya tetap ada uang di rumah, kita di sini sebagai ibu rumah tangga selalu mengadakan belanja mingguan maupun bulanan. Ketika kita belanja, kita menyesuaikan di dalam kebutuhan anggota keluarga ada berapa orang. Setelah kita udah belanja mingguan, kita catat, kita tulis untuk berapa keseluruhan total bahan-bahan yang udah kita beli. Kita kira-kirakan aja ya teman-teman, misalnya nih budgetnya 200. Nah, kita bawa uang itu cukup 250.000. Tetapi sebaliknya, kalau kita membawa uang 2 kali lipat dari 250 tersebut menjadi 500.000, nah itu membuat uang tersebut akan terpanggil kepada barang-barang yang bukan kita butuhkan. Karena banyak ya teman-teman, bukan hanya di mall aja, sekarang itu banyak penjualan-penjualan yang membuat daya tarik, seperti ada barang-barang promo seperti tisu, seperti sabun cair. Nah, itu dibungkus dengan plastik ya teman-teman. Di pasar tradisional pun banyak melakukan seperti itu untuk penjualan supaya kita ingin membelinya. Nah, itu adalah salah satu cara penjual
yang menarik untuk saat ini, meskipun tidak di mall yang terbesar, di pasar tradisional bisa kemungkinan dilakukan. Nah, ketika kita membawa uang lebih, itu akan seperti terpanggil ya teman-teman untuk membeli barang-barang hal yang bukan kita butuhkan. Pada intinya di sini ya teman-teman, sebagai perempuan menyimpan uang itu benar-benar bijak, di mana dana darurat dan dana untuk pendidikan, kebutuhan yang lain-lainnya itu harus disisakan benar-benar. Contoh nih seperti aku, Pak suami itu kerjanya sebagai tukang. Kalau tukang itu kerjanya kadang ada, kadang tidak ada ya teman-teman. Kadang mau panjang libur panjang. Nah, ketika pas ada itu uang itu benar-benar disimpan dan dipergunakan dengan baik mungkin untuk dana-dana yang sebaik mungkin, karena aku percaya teman-teman Tuhan itu tidak tidur. Pada saat ada uang kita menghambur-hamburkannya itu akan semakin dipersulit kita ya. Pada saat kita punya uang tetapi kita bisa mengelolanya dengan bijak untuk mana keinginan dan mana kebutuhan kita utamakan, pasti ada jalan lagi untuk dilancarkan. Dan tidak lupa untuk tetap bersyukur dan bahagia pada diri sendiri, membuat menyenangkan dalam budgeting, jangan membuat diri sengsara untuk hidup lebih hemat ya teman-teman, dan menjaga kesehatan. Dan tidak terasa juga ya teman-teman, sudah di ujung video dan ini lagi makan siang sama Pak suami. Pak suami kerjanya dekat dengan rumah, makanya pulang makan siang. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman untuk di videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu support aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.